Pada saat nyeritain ini, hadir nggak di sekitar kita? Hadir. Sekarang ada di sampingnya Mai. Iya. Sedang apa dia? Dia sangat melihat Mai, mungkin suka sama Mai. Ini uangnya kok aneh aja. Dia nggak ngerti kalau itu uang bibit Mai. Uangnya kok aneh aja, orang enda belanjain aja. Angnai juga belum tahu ya. Nggak ngerti, orang saya nggak paham, orang Angnai nggak ngerti. Iya Sinda aja. Saya kan bingung ini, uang apa sih? Itu duit dihitung-hitung di rumah Mang ya. Uang 100.000 ada di dompetnya istri sampai 14 juta Mang. Itu bukannya tambah sedikit, dompet yang di istri tambah banyak. Istri diem aja Mang, nggak ngomong sama sekali sama saya. Ternyata makanan tersebut berubah semua Mang. Kotoran semua, kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran apa, cacing berupa kotoran belatung, wah itu semua sampai dia muntah-muntah Mangai. Apa yang dia itu muntah-muntah termasuk keluarganya semua, anak istrinya itu muntah semua, nggak ada yang tidak muntah. Ya siapa yang dia makan barang-barang kotor semua Mangai. Rela masuk ke alam gaib untuk bertemu sosok jin pesugihan dengan harapan bisa mendapat kekayaan. Ritual bersetubuh pun dijanjikan agar pesugihan uang bibit dapat direalisasikan demi menutup kerugian dari judi slot online. Tapi sungguh tak terduga, risiko yang diterima sangatlah menyiksa karena keutuhan keluarga menjadi taruhannya. Kisah nyata ini akan dituturkan oleh Angnai. Apa kabar Angnai? Alhamdulillah sehat selalu. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Betul. Akhirnya Angnai berkisah kembali di Malam Mencekam. Yang dulu kisahnya bisa ditonton di atas nih yang belum nonton. Siapa itu Angnai ya? Angnai ini profesinya masih seperti yang dulu. Masih penggali kubur. Penggali kubur ya. Hari ini Angnai akan berkisah tentang ketika menolong temannya yang kecanduan judi slot sampai hancur. Hancur. Ya. Akhirnya minta pertolongan ke Angnai ya. Ya. Dan melakukan uang bibit. Iya, ritual uang bibit gitu ya. Iya, Nah, betul. gimana kisahnya nanti kita cari tahu ya. Dan seperti biasa, Angnai akan kita berikan satu buah kenang-kenangan dessert dari Malam Mencekam. Nah, Terima kasih banyak Mang dan tim. Terima kasih. oke, nanti dipakai ya Angnai ya. Siap. Angnai juga Lumayan. punya hobi main layangan katanya. Masih, iya. Cocok nih dipakai main layangan. Iya. Titipin dulu, nanti ada hadiah lainnya juga Angnai ya. Amin. Ya Allah. Angnai, sebelum berkisah nih, kita kan ada di pinggir hutan nih. Angnai mungkin merasakan sesuatu kira-kira di sini. Ini sudah jam 1 nih, 1 malam nih. Sekarang ini yang paling identik, paling kental itu wanita cantik. Ada di sekitar sini ya. Ada. Oke, baik. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Angnai di tahun 2022 ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini kisahnya. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian yang menimpa teman saya, yaitu saudara kita, sebut saja Jimmy. Dia korban dari judi online. Itu tiap hari dia selalu ngeslot, sering naruhin taruhannya untuk judi online. Sampai yang dia miliki termasuk rumah, termasuk motor, baik mobil, baik apa yang ada pada dirinya habis semua, habis terjual semua. Bahkan tanah orang tuanya juga itu habis semua. Karena ini terjadinya bukan tahun-tahun yang lalu ya, masih tahun-tahun kemarin. Angnai juga masih berprofesi sebagai penggali kubur. Pada saat itu Angnai selesai acara penguburan Mang. Dia datang sama Angnai. Dia ngadu sama Angnai bahwa kehidupannya dia sekarang udah hancur-hancuran. Jimmy ini sudah berkeluarga? Udah, Mang. Udah punya anak 2. Bahkan istrinya sekarang minta cerai Mang. Minta cerai akibat ulah dari perbuatannya dia. Dia ngeluh sama saya, Angnai, saya udah hancur-hancurin hidup saya, usaha saya udah habis semua. Saya udah tidak memiliki apa-apa. Saya kehidupannya udah kacau balau, udah tidak karuan lagi.
awalnya gimana bisa kamu hancur-hancur begini? Dulu kan kamu sukses. Ya itulah Naya. Ketika saya senang dengan satu permainan yang ada sekarang kan lagi marak di HP itu banyak judi online, dan saya tergiur dengan janji-janji. Pikirnya saya ketika saya ikutan begitu, saya menang taruhan tersebut, akhirnya saya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lebih banyak lagi. Ternyata semuanya membuat kehidupan saya hancur segala-galanya. Mungkin sempat menang dia itu ya. Ya mungkin 1 kali, 2 kali mungkin dia ada bumbu-bumbu menang ya. Mungkin dari situlah dia tergiur akhirnya, tergiur dengan apa yang ada di permainan tersebut. Sampai saat ini pun ya udah kehidupan dia kacau balau. Sampai yang celana yang dia pakai itu dulu saya lihat sepatunya dia, sandalnya dia, bahkan topi yang dia pakai, jam tangannya dia pakai itu bermerek. Tapi dia sekarang tidak pakai apa-apa. Dan dia ngeluh, kita sampai dagang es nung angnai itu yang nung gitu, dia sampai gitu, saking bener-bener itu pengen ngebiayain anak istrinya biar tetap makan. Ya wis, kalau sudah begini jadinya, ente gelem beli kawin mani Nyai Peri kayak gitu. Saya ngomong sama dia, kamu mau nggak nikah sama Nyai Peri? Duh, emang syaratnya apa bay? Kalau kamu mau sama kawin sama Nyai Peri ya, kehidupan kamu bakal ditanggung. Apa yang kamu mau, kamu bisa mudah untuk mendapatkan rezeki tersebut. Untuk mendapatkan uang kamu akan lebih mudah. Bahkan nyai tersebut akan menyediakan uang yang lebih banyak untuk kamu. Kamu gak susah lagi. Daripada kamu jualan yang gak tentu hasil dari apa yang kamu mau. Dia mau makanya akhirnya. Ya udah sekarang ini kamu berpikir lebih matang lagi biar kamu punya etikat kuat bisa ketemu dengan nyai tersebut. Kalau kamu mau saya nanti anterin. Ketika dia sudah berpikir matang, berapa hari 2 hari dia datang lagi. Angnai, saya sudah sungguh-sungguh, tekad saya sudah nggak kotak-kotak lagi. Saya wis bunder tekad kita, saya sudah bulat. Ya wis bakat tekad kamu sudah bulat. Saya minta syarat sama kamu. Syaratnya apa Ang? Kalau kamu sampai ketemu nanti di tempat sana ya, kamu nggak usah macam-macam. Kalau kamu mau makan, kamu tinggal makan. Kalau kamu mau minum, kamu tinggal minum. Apa yang kamu lihat aja. Kamu gak usah macam-macam aja. Saya ngomong sama dia begitu, karena ya dia kan bakal memasuki tempat yang lain, satu perkampungan yang lain, tempat desa yang lain. Makanya saya pesan dulu sama dia, takutnya dia itu macam-macam. Akhirnya tiba saatnya, waktu yang sudah ditentukan, malam Jumat Kliwon, saya ketemu sama dia. Saya berangkat dalam perjalanan, setelah nyampe pada tujuan, saya sudah disambut sama 2 orang, 2 orang itu bawa pertomak. Yang 2 orang tersebut, Kang, capek-capek ya sampai mene dewek, kata dia gitu yang nyambut saya. Iya, karena saya perlu pisan gitu. Oke, Kang perlu sih duduk kula, jadi itu bature kula. Ini temannya saya yang ada perlu, bukan saya, jadi itu. Ya udah Kang, sudah ditunggu dari tadi sama Bunda gitu, sama Bunda Ratu. Ya udah siap gitu ya. Saya masuk, itu kan pikirnya dia kan hutannya, udah kamu diam. Ya, dia ikut dari belakang, saya jalan. Ada gemelan sih, Dia ngomong, Anai, ada suara gamelan, Anai. Saya gini lagi sama dia, udah kamu diam. Karena saya masuk sama dia tuh sudah bukan di tempat alam manusia lagi. Saya masuk di alam goibnya, tempat Bunda Ratu Nyai Dasima tersebut. Dia ikut saya, ketika sampai saya tujuan, saya disambut sama Bunda Ratu. Ketemu sama Bunda Ratu, dia ikut dari belakang, Saya suruh masuk ke kamarnya dia, Kang, masuk aja dulu. Karena saya kan sudah kenal sama dia. Teman saya suruh nunggu, kamu tunggu di sini, kamu jangan macam-macam, kalau mau makan. Aja saya ketemu sama Bunda Ratu ngobrol sama saya, ada keperluan apa Kang, sampai jauh-jauh datang ke sini. Ya, ada sedikit keperluan. Bukan saya sebenarnya yang ada keperluan, tapi teman saya karena ada kebutuhannya sangat memepet. Saya mau tujuannya bukan apa-apa, saya hanya menyelamatkan pernikahannya dia. Emang apa keperluannya, apa keluh kesahnya? Dia sangat membutuhkan uangnya. Dia gitu. Dianya ya udah kalau begitu, saya mau ngomong sama si pelakunya. Ya udah kalau Nyai pengen ketemu, nanti saya pertemukan. Akhirnya saya ngundang Jim.
ente kesini? Iya, wis saatnya kamu ketemu sama dia. Akhirnya Nyai sama si Jimmy ketemu ngobrol sama Bunda Ratu. Ini Bunda Ratu mesenin sama dia, saya cuma minta satu syarat sama kamu. Kalau kamu bisa memenuhi syarat yang satu ini, ya apapun yang kamu mau, apa yang kamu minta, jangankan uang, emas, intan, berlian saya belikan. Jadi si Nyai itu ngambil kotak yang ada di samping dia. Ini sebagai bukti kasih sayang saya sama yang bawa kamu ya. Kamu simpan baik-baik, kalau tiba saatnya nanti saya bakal ganti lebih yang kamu mau lagi. Bahkan berlian pun akan saya berikan. Dan ini ada sejumlah uang saya titipkan buat kamu. Ini silakan kamu pakai dan ini bisa dibuktikan dan dibelanjakan untuk apa saja. Itu akhirnya diberi bekal sama dia tuh. Tapi setelah pertemuan nanti dia bakal diberikan uang yang lebih banyak sama si Bunda Ratu tersebut. Uang sekitar 1 jutaan itu nominal asli Mangai. Dan bisa dibelanjakan. Akhirnya dia menerima, minta setiap malam Rebo Kliwon si laki-laki tersebut biar bisa ketemu sama Nyai, malam Rebo itu diminta disediakan tempat. Malam Rebo Kliwon itu khusus untuk dia. Bukan untuk sama dia, sama istrinya, tapi untuk sama Bunda Ratu. Setiap malam Rebo itu ketemu sama Bunda Ratu. Sampai waktunya sudah ditentukan. Akhirnya dia sudah ada ijab kabul, saya permisi pulang sama Bunda Ratu. Ya udah Nyai, karena ini waktunya udah saya pulang. Iya Kang, ya lagian udah mau pagi gitu ya, lagian udah mau pagi. Kang ya hati-hati yang bisa jaga diri. Iya baik, terima kasih. Ya, gitu. Saling mendoakan saja karena ya, saya permisi sama dia. Dia yang tadinya saya suruh di luar itu tanpa sengaja itu bawa makanan Mangai. Bawa makanan dibawa pulang. Pikirnya dia buat keluarganya dia. Makanan yang dia bawa tuh ya pikirnya dia sih ada ayam mamanya. Siapa yang tergoda sama buat makan istri gitu ya. Akhirnya dibawa sama dia. Berapa pak makanan tuh yang dia dibawa aja sama dia. Saya udah ngomong sama dia kalau mau makan aja Mangai. Tapi kamu jangan sampai bawa gitu Mangai. Jangan sampai bawa makanan tersebut. Tapi nyata-nyatanya kan dia sampai bawa. Akhirnya dia bawa aja makanan tersebut, bawa pulang. Saya sampai di rumah ya dia pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah saya. Itu selang berapa menit kemudian Mangai, karena ada kelalaian yang dia lakukan, ada kecerobohan yang dia lakukan. Ternyata makanan tersebut berubah semua Mangai. Berubahnya mending berubah yang wajar-wajar Mangai. Itu yang paling mengerikan Mangai. Kotoran semua, kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran apa, cacing berupa kotoran belatung, wah itu semua. Sampai dia muntah-muntah Mangai. Apa yang dia itu muntah-muntah termasuk keluarganya semua, anak istrinya itu muntah semua, nggak ada yang tidak muntah. Ya siapa yang dia makan barang-barang kotor semua Mangai. Akhirnya dia ada dari tetangganya itu yang nyamperin saya, "Anai, punten dari keluarga Jimmy iki ana sing beli beres Anai. Punten sini umah dikit, ika mana nih umah Jimmy dikit. Anak apa jadi itu ya? Mau Jimmy tesan emang maning tesan baru sama saya jadi itu ya. Baru pulang sama saya. Tapi iki keluarga Jimmy lagi ibur kabeh anai. Itu keluarganya udah dikerumunin sama warga Pak. Warga udah banyak berkumpul dengan melihat kejadian yang aneh sangat luar biasa sama si Jimmy dengan keluarganya. Sampai ada dari mertuanya yang pingsan juga Pak itu. Melihat kejadian tersebut. Akhirnya saya datang sama keluarganya Jimmy. Saya lihat si Jimmy udah tidak karuan, lihat badannya udah pucat pasih. Mungkin udah down, udah kaget ya apa yang sudah dialamin. Tapi dia masih pegang uang tersebut, Mai. Uangnya masih utuh, masih bersih. Bahkan yang dia pegang masih ada. Saya ngomong sama dia, suruh jangan bawa makanan yang ada di sana, kamu bawa, ini akibatnya. Saya tidak bertanggung jawab gitu. Setelah kita beli melu-melu lah, urusannya Ira lah. Cuman saya akhirnya kasihan juga emangnya dengan lihat keadaannya dia udah pucat pasih begitu, dia tidak karuan, termasuk keluarganya jadi korban juga dari korban atas perbuatannya dia. Akhirnya saya kasihan, saya manggil Nyai tersebut, Nyai punten ada dipun hadir, tolong beres anak keluarga Jimmy.
Dia marah Mai sama dia masih Jimmy. Dia marahnya kan gak kelihatan Mai. Malahnya kan makhluk halus sih dia kan. Makhluk dari bangsa peri. Orang kalau ngelihat Nyai Dasima pasti pada lari semua Mai. Karena kalau wujud aslinya itu mengerikan Mai. Sudah tidak wajar, bukan manusia lagi. Orang bangsa peri kayak gitu kan udah, kalau udah marah ya udah marah. Untung-untungnya karena warga sekitar kan pada awam nggak ada tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya karena Jimmy sendiri yang lihat si Nyai Dasima itu marah sama dia. Marah-marah begitu akhirnya si Jimmy dapat ampunan. Masih bisa dimaafkan kesalahannya dia, masih dimaafkan, masih di itu. Akhirnya Nyai Dasima memberesin semua kejadian-kejadian yang ada di sekitar, termasuk istrinya yang pingsan, termasuk anaknya juga, termasuk keluarganya juga, mertuanya juga, itu diberesin semua. Akhirnya pada sadar kembali, makanan yang tadinya berupa kotoran tersebut sudah bersih semua, udah tidak ada semua. Akhirnya selang berapa hari yang sudah ditentukan, si Jimmy itu penasaran dengan uang yang dia belanjakan, apa yang dia pegang tersebut. Bener beli sang naik uang ini bisa dibelanjakan gitu. Dia masih penasaran. Akhirnya dia coba-coba pergi ke sebuah toko ya. Akhirnya coba dia belanjakan, ternyata bener uangnya bisa dibelanjakan Mai. Dia penasaran lagi. Yang 100.000 mah bokatan beneran iya bisa, Kang 200.000 bokatan palsu aja. Akhirnya dia penasaran lagi, yang 100.000 tuh belanjain lagi buat kebutuhan pokoknya dia, beli ini masih bisa Mai. Ini ada sudah waktu yang sudah ditentukan, karena sudah ada perjanjian dengan si Jimmy. Akhirnya datang ya gitu. Pertama itu kedengaran kayak suara kuda Klutak gitu. Sambil diiringi suara kayak ada lonceng tuh. Griling. Si Jimmy ini ngedengar. Cuman dia nggak ngerti kalau yang datang itu bakal Nyai gitu. Karena Jimmy kan sudah menyediakan tempat. Karena istrinya pun tidak boleh masuk ke tempat tersebut makanya. Istri dan anak-anaknya tahu nggak? Ya tahu karena saya udah dikasih tahu. Cuman dia nggak ngomong ritual apa tuh, nggak, sama istrinya nggak ngomong bahwa dia sedang melakukan ritual apa. Akhirnya ketika kedatangan tersebut dengan lonceng yang sangat luar biasa dengan suara kudanya, penasaran siapa yang datang. Akhirnya ketika mendengar suara pintu itu dikedor ya, itu udah kelihatan ya, dibuka tuh. Bunda Ratu, dia ngomong, Bunda Ratu, kok tahu rumah saya? Bunda Ratu ngomong, jangankan rumah kamu, ya. Rumah siapapun saya tahu. Boleh saya masuk? Boleh Nyai, silakan. Gitu. Cuman ketika si Nyai tersebut masuk, si Jimmy kaget. Kok nggak jalan sih? Akhirnya Jimmy sih mempersilahkan. Nyai tiduran, Mang. Apa Akang malam ini sedia untuk menemani saya? Dia ngomong begitu. Jimmy ya, kedri ya. Apa saya pantas buat Nyai gitu sih? Kamu emang pantas buat saya. Kamu ngerasa saya pantas enggak buat kamu gitu. Dia masih ingat dalam alam kesadarannya dia tuh masih priben anak rabi kita. Karena dialek yang pertama itu ketika si Bunda Ratu ngomong sama dia, kamu ikhlas enggak milikin saya? Gitu Bunda Ratu. Lah, saya gimana Nyai gitu ya. Saya datang ke sini, saya nepatin janji kamu ya. Kamu pengen kaya, saya berikan kekayaan kamu. Ternyata si Jimmy ketika ditanya itu dengan alam kesadarannya dia ya, saya tidak rela. Saya tidak rela karena saya sayang sama istri saya. Akhirnya Nyai marah, si Jimmy ditampar, brak. Ini pipinya si Jimmy pingsan. Nyai karena saking marahnya, Nyai pergi. Udah berapa saat begitu ya, dia Jimmy tidak sadarkan diri dengan ini mulutnya mengos sampai mengos. Esok harinya keluarganya datang, istrinya. Angnai punten, Ika Jimmy cangkem menyo sih, kena apa aja. Angnai kan nggak tahu dari itu apa yang sudah terjadi. Dilihat aja dulu keadaan suami saya aja. Saya kan akhirnya nggak tega ya dengan keadaan kedatangan istrinya ini. Ya wis,
Ya udah nanti saya ke situ gitu. Aja saya lihat mang ini emang bener keadaannya udah parah. Wah, ampun Angnai. Saya anjaluk hampura lah kita wis ginora wis beli sugi sekalian jangan. Saya wis beli duit ya wis beli papa lah aja. Daripada kita kawin karo nyai tersebut, kita kudu pisah karo anak rabi kita anggerbe kita pisah Angnai aja. Jadi ketika dia sudah berhubungan intim dengan Nyai Ratu tersebut, dia bakal pisah dengan keluarganya. Dia bakal berpisah, makanya dia ngomong nggak rela, nggak ikhlas, nggak ridho. Saya wis genora wis beli barang karo Nyai Ratu sono. Akhirnya Nyai kan marah. Itulah kita ngomong konon Angnai. Kita ke akibat. Ya dia masih gini. Akhirnya saya kan kasihan dengan keadaan gitu ya Nyai. Ya udah sebisa saya bacain doa-doa. Emang yang nggak langsung sehat, nggak langsung sempurna seperti kita lah. Karena ini tamparannya mungkin sangat luar biasa, dari kekuatan yang sangat luar biasa juga dari kemarahannya dia. Dia sampai begitunya. Ya kasihan, akhirnya saya yang beresin perlahan-lahan. Akhirnya dengan izin Allah akhirnya diberikan kesembuhan. Bisa normal lagi. Tapi kan itu proses lama. Angnai ini tahu Nyai Dasima ini dari mana sampai bisa menyarankan melakukan uang bibit? Apa Angnai pernah melakukan sebelumnya? Sebenarnya gini waktu saya sebelum ketemu Nyai Dasima ya, itu kejadiannya 2013 Sudah lama ya? Iya, waktu saya masih tinggal sama ibu mertua. Karena ibu mertua kan punya rumah 2, beda RT aja sih. Di RT ini sama RT ini. Masih satu RW sih masih satu RW. Saya suruh nempatin rumah tersebut. Dan saya ketemu sama Nyai Ratu Dasima tersebut waktu itu malam Jumat Kliwon. Posisi saya masih ada di pekuburan tersebut. Masih ada di pekuburan. Saya mendengar ada tangisan cewek. Saya mikir ya, bengi-bengi ada wanita yang nangis di mana. Malam-malam. Makanya saya kan penasaran. Saya kan orang-orang penasaran ya. Makanya saya lihat sekeliling kok nggak ada. Lihat ke sini nggak ada. Saya turun ke kanakan ini kan waktu kita kan pernah syuting pertama makanya waktu di Gagareto tuh, di kuburan Gagareto. Itu waktu kita syuting di kuburan ini, itu kan ke bawahnya kan air. Karena penasaran dengan tangisan tersebut, saya turun ke tempat air tersebut ya. Itu dia duduk di pinggir kali, Dia duduk di pinggir kali. Akhirnya saya samperin, lah si anak wadon nira dewekan baik, iki jagat bengi loh. Dia masih nangis ketika saya samperin. Lah, ira tambah nangis baik. Napa ira awite ira main endi jadi tekan teriu balik gitu. Saya juga merinding orang jagat malam jam 11:30. Saya kan kaget ya, itu ada nangis sih. Saya samperin sama dia. Akhirnya yes, ira daripada nangis baik, ya tujuan ira balik ning endi gitu ya. Ira bisa balik ke priben. Kita masih terbelenggu ning kene. Lah si Ira bisa terbelenggu ning kene priben. Jadi itu ya bisa gimana kamu terbelenggu kalau kamu manusia biasa kan. Saya sudah bukan manusia lagi karena kehidupannya sudah beda. Mungkin dia jin korinya atau apanya saya tidak ngerti. Masih busananya kayak anak SMA lah, anak SMA. Mana pakai baju kayak seragam SMA begitu, tapi yang pakai hitamnya tuh, yang hitam yang hitam segini selutut lah, selutut pakai bajunya ini yang putih, ininya hitam, ininya putih, ini ya. Saya kan berarti ada di dunia nyata dan di dunia goib ini ya, hitam putih sama ini masih, makanya saya pikir, wah, ini sudah manusia maning, saya udah kepikir ini bukan manusia nih. Lah sih, Ira bisa terbelungkan bisa balik priben awal ya, gitu. Tali pocongnya kita durung dilepas itu tali pocongnya dia ada di satu kuburan yang belum terlepas Sudah berapa lama itu? Walau alam dia ngomong sih udah ada 4 tahunan 4 tahunan ya? Iya mungkin karena warga sekitarnya nih siapa orangnya yang mau deketin suara-suara tangisan di malam hari ya Akhirnya kan dia sudah terbelenggu begitu nggak bisa pulang kan ya susah mau
pulang ke Rahmatullah, maksudnya Mai, ke tempat yang benar, ya kan, sebenar-benar yang benar. Karena dia kan bingung mau pulang-pulang kemana, nggak ada yang nganterin Mai. Lah sih emang Umairan ngendi, dia nggak ngasih tahu gitu Mai. Ya saya kan hafal ya, berarti kan kuburan yang sebelah sana. Saya kan ngomong ya udah kamu ikut saya, dia ikutin saya dari belakang. Di Umay gitu ya. Ini oh ya wis, berarti ira kuburannya masih ning kene. Iya, berarti tali pocong kang ning ira masih terikat ning kene. Iya. Dia ngomong pada saya kan ambil ya, secara insting anu kan kasihan makanya. Ya udah kalau kamu ya pengen pulang, nanti saya anterin kamu pulang. Tapi kamu duduk dulu, kamu diam di sini dulu. Setelah saya lepaskan tali pocong nanti, ya, saya hadiahkan kamu, saya talkin kamu, ya. Kamu nurut sama saya, kamu diem, jangan macam-macam sama saya ya. Saya anterin kamu pulang. Dia gini Mang, gini. Dia rambutnya panjang Mang, rambutnya panjang, lurus aja. Kayak habis krim bed, ya, habis smoting dah. Kalau zaman sekarang habis smoting. Itu wah bener-bener ya, cantik banget Mang. Cantik banget. Wah saya juga tergoda sebagai laki-laki ya, tergoda. Coba saya ngerti, saya jin dia, saya ngerti dia korin ya. Saya udah paham. Saya ambil cangkul, ya udah kamu diam sini. Saya mau ambil cangkul. Itu malam-malam. Malam saya langsung gali. Ya? Iya langsung saya kerjain karena dia pengen pulang nggak bisa pulang. Saya kan kasihan orang nggak bisa pulang. Kalau saya kan lebih senang jadi penyelamat, juru penyelamat. Orang mau pulang saya anterin pulang. Orang nggak motornya nggak jalan saya step. Gitu saya kan senang begitu. Saya senang bantu orang-orang yang susah. Tunggu sedelat. Kamu diam di sini. Kamu diam. Kamu yang nurut sama saya. Ya. Kalau kamu pengen pulang, saya anterin kamu pulang. Nanti saya antar sampai ke tempat tujuan. Kamu diam di sini. Saya ambil pacul gali Mang. Bener ternyata Mang. Akhirnya tali potong saya lepasinnya, Mang. Saya lepasin semua termasuk yang ada di bagian badannya dia, termasuk yang ada di kaki. Ketika saya itu saya merasa kepalanya itu masih bener-bener kayak masih sempurna Mang. Itu ketika badannya saya miringin, saya ciumin. Ini kan kalau identik kalau orang meninggal emangnya ini kan dibukain semua Mang ini, termasuk wajahnya juga dibukain, tempelin ke tanah Mang. Saya tempelin lagi ke tanah Mang. Saya ajanin lagi, saya komatin lagi, saya berdoa, saya hadiah buat dia. Saya uruk lagi tempatnya, lalu saya nemuin wanita sih, dia masih berdiri Mang, masih. Saya ngomong sama dia, sekarang saatnya saya anterin kamu pulang. Ketika saya berkata sama kamu ikutin saya, nanti kamu pulang. Saya sahadatin dia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dia kamu ikutin saya gitu ya. Dia ngikutin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Akhirnya dia ngikutin sampai selesai. Saya hadiahin suratul Fatihah buat dia. Akhirnya dengan izin Allah dia pulang. Itu pulang ya. Waktu menggali itu nggak izin dulu ke keluarganya? Saya nggak ngerti Mang, itu kuburannya siapa. Saya nggak kurang paham ya. Mungkin bisa jadi 4 tahun atau bisa jadi lebih itu. Itu jelasnya udah lama karena udah tidak kelihatan. Ya tunggulnya sih masih ada Mang. Cuman karena tidak terawat tuh, karena tidak terurus masih ada. Itulah pertemuan saya dengan Nyai Dasima tersebut, Bunda Ratu tersebut, atau korinnya lah, atau bangsa jinnya yang itu. Jadi ternyata siapa itu? Ada dua versi. Kalau menurut saya dua versi. Ada nyai yang menyerupai Nyai Dasima sama orang yang saya hantarkan pulang tersebut. Saya khawatirnya korin yang itu yang datang sama dia, yang sama saya, itu korinnya itu. Ya korinnya Nyai Dasima tersebut yang saya buka tali pocongnya itu. Itu kejadiannya waktu saya pertama ketemu sama Nyai Dasima. Yang pertama sampai saya pulang ke istri itu. Istri kan mau nyuci baju Mang. Itu saya bisa masalah duit bibit tuh Mang. Bisa ketemu sama duit bibit tersebut, sama saya nganterin si Jimmy biar ketemu sama Bunda Ratu biar dikasih uang bibit tuh. Itu lantaran istri saya nyuci baju Mang. Itu di kantong kelambi saya. Kantong kelambi saya ada duit 100.000 Mang. Itu setelah kejadian kubur tadi? Iya udah selesai Mang. Besoknya ya? Iya besoknya itu langsung dibuktiin bahwa di kantong yang kelambi yang saya pakai itu ada uang 100.000. Saya kan bingung Mang, uang dari mana? Orang yang namanya orang gali kubur di orang-orang kampung kan suka rela Mang. Nggak ada yang namanya saya dibayar upah, enggak. Saya nggak dapat upah. Kalau ada yang ngasih juga saya ikhlasin, nggak lebih dari itulah, nggak lebih. Enggak.
nggak lebih sampai 100.000 enggak. Itu yang bikin aneh, saya nggak ngerti itu ada uang 100.000. Makanya istri ngomong uangnya siapa ya? Ya uangnya ayah, uangnya siapa maning gitu ya, uangnya siapa lagi. Ya wis saya kalau emang ini uangnya ayah, besok temenin Indah belanja ya. Ya wis ayo gitu. Ya udah besok kayak temenin Indah. Indah tinggal bangunin aja nanti coba sholat subuh. Ya wis, ya, bangun ya. Saya pas selesai sholat subuh, saya berangkat sama istri Istri belanja saya mah nungguin di tempat parkiran, saya nunggu. Itu istri dapat belanjaan banyak banget yang bikin saya nggak ngerti itu. Indah belinya banyak banget sih. Iya aja, tapi Indah bingung ya. Kok bingung sih? Ya pokoknya urusan engkau maning ya, nanti aja lagi lah Indah ceritanya. Gitu dia ngomong kayak gitu, karena dia banyak belanjaannya banyak banget. Indah buat apa belanja banyak banget? Emang Indah mau syukuran? Kayak gitu saya kan bingung. Kok belanjanya banyak, dapat ayam, dapat ikan, dapat sayur-sayuran, dapat baju, dapat apa-apa yang 100.000. Saya pikir lamun dibeliin ayam atau daging sapi atau ikan kan habis kan nggak cukup tapi istri itu dapatnya banyak. Itu yang bikin saya aneh. Kok Indah kan duit sang ayah kan cuma 100 Indah. Kok Indah oleh kakek ini kan lebih dari 100.000. Emang Indah bawa duit? Enggak ya, itu yang Indah bingung. Karena istri saya kan polos polos nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu ya, Anda juga nggak ngerti je. Ini uangnya kok aneh je. Dia nggak ngerti kalau itu uang bibit uangnya kok aneh je, orang Anda belanjain je. Ang Nai juga belum tahu ya. Nggak ngerti, orang saya nggak paham, orang Ang Nai nggak ngerti. Iya Sinda je. Saya kan bingung ini uang apa sih? Itu duit dihitung-hitung di rumah iya. Uang 100.000 ada di dompetnya istri sampai 14 juta Itu bukannya tambah sedikit, dompet yang di istri tambah banyak. Istri diem aja nggak ngomong sama sekali sama saya. Dia bingung sampai pengen gunain, boro-boro hari itu tuh pengen masak, nggak masak sampean sampai nggak masak. Istri masih bingung dengan makanan yang dia beli, sayur-sayuran, ikan yang dia beli, ayam yang dia beli itu masih bingung. Iki dari mana asalnya? Itu yang ditanyakan sama istri tuh, ini dari mana dan uangnya dari mana? Saya nggak punya uang sebanyak ini. Saya kan penasaran gitu loh. Lah iki ulai siapa? Kadang-kadang orangnya penasaran ini ulainya siapa nih? Jelas ini ada yang nggak beres nih. Angnanya nampak ini dari bangsa jin udah. Angne kan malam kan melakukan Angne karena Angne biasa meditasi ya. Angne kan ini jelas ada yang nggak beres nih. Udahlah saya mohon, ya malam karena mohon istri udah tidur saya dalam rumah tuh saya ngomong sendiri wis lah jadi itu jelas di rumah ini ya, di rumah yang saya tempatin ini entah dari mana asalnya, sampean dari mana asalnya saya tidak tahu, saya tidak pernah ingin tahu ya. Kalau kamu mendengar omongannya saya, kamu datang malam hari ini juga dan saya mau minta pertanggungjawaban dari kamu. Itu nggak berapa lama dia nongol itu awalnya asap dulu dari bawah. Pas di depan pintu ruang keluarga tuh wujud wanita tersebut. Yang di makam. Iya, yang di makam tersebut. Kamu mah yang lagi di sana. Iya, kan saya udah undarkan pulang ya. Iya Kang, saya mau ucapin terima kasih. Dia ngomong kayak gitu bener lah sih. Ira nongol maning maksudnya apa? Terima kasih Kang apa ya? Jadi terima kasih yang bagaimana? Ya saya hanya sekedar ingin memberikan hadiah Kang ya, untuk Akang ya. Hadiah apa? Itu sebenarnya uang yang ada di kantong Akang itu uang saya. Saya sengaja berikan buat Akang. Semoga itu bisa bermanfaat buat Akang. Wah beli. Saya kan ngomong kayak gitu. Enggak. Itu bukannya manfaat buat saya. Itu lihat kamu. Gitu. Saya kan marah sama dia. Itu makanan yang istri saya beli, sayur-sayuran atau ikan yang saya beli itu tidak jadi dimasak sama dia, sama istri saya. Kamu termasuk udah nyiksa saya, termasuk udah nyiksa istri saya yang sudah tidak makan. Saya marah sama dia. Udahlah, untuk saat ini uang yang kamu beri sama saya ini uangnya kamu bawa semua. Udah saya nggak butuh uang tersebut. Kamu bawa udahlah. Saya nggak pengen. Kang tolong terima Kang ini pemberian dari saya sebagai tanda terima kasih saya untuk Akang. Beli. Saya nggak butuh uang tersebut, kamu bawa semua. Akhirnya dengan rada saya lihat
mimik mukanya dia rada sedikit kecewa ya mungkin aja dengan rasa ingin membantu ya, ternyata sayanya menolak Mai. Saya menolak karena saya nggak ingin gitu ya. Istri saya sampai nggak masak Mai. Yang bikin kasihan istri saya nggak mau. Ya itu kan karena kaget uang tersebut bukannya tambah sedikit tambah banyak Lur. Yang anehnya begitu. Jadi shock ya. Iya sok kaget nggak mau masak sampai ya wis makanya ndak. Kalau endanya tidak mau masak, udah sayuran tersebut, ikan tersebut atau ayam yang tadi Enda beli, kasihin aja sama Mimi. Apa sama keluarga yang lain sama orang lain lah udahlah. Ayah juga nggak pengen repot gitu ya. Dundanya bingung ya gitu. Ya wis aja bingung-bingung, simpen aja dulu gitu ya. Saya kan ngomongnya biar nanti malam ayah pengen tahu siapa yang ngerjain Enda gitu. Karena emang di rumah tersebut awal itu tuh emang udah ada keanehan makanya dari saya ketika saya menempatin rumah tersebut sudah ada keanehan. Dan ternyata pelakunya ya wanita itu. Bisa keanehannya gimana Mangai? Istri saya kan kerja Mangai, kerja jam 7 berangkat, jam 4 pulang. Itu istri enggak nyempet bersihin rumah aja. Itu bahkan piring pun enggak sempat aja untuk nyuci. Pikirnya istri, nyucinya nanti sore lagi. Atau bebersih halaman rumahnya nanti lagi lah bentar pulang habis kerja aja. Itu ketika istri pulang udah beres semua. Di rumah tuh persis kayak ada pembantu. Padahal sih rumah dikosongkan sama saya karena saya juga kerja, istri kerja. Tapi ketika saya pulang itu tempat udah beres semua. Pokoknya enak aja. Tapi yang bikin saya saya bikin penasaran sama istri makanya akhirnya itu kasur saya belaratin semua, galon yang ada airnya saya buang semua makanya. Saking pengen tahunya, itu saya pulang beres lagi enggak gitu. Piring saya belaratin semua makanya. Saya pulang ya, itu udah beres lagi seperti semula makanya. Bahkan tetangga yang ngedenger nih, tetangganya Angnay, itu kan itu tetangga tuh sampai denger makanya. Kalau di rumah Angnay tuh ada orang yang lagi beresin. Makanya iya sih, kita kan justru bingung Lur gitu ya. Karena Angnay kan ngomong sama tetangga. Saya juga bikin bingung, orang dalam rumah Angnay tuh tahu saya pulang udah beres semua. Ternyata pelakunya Nyai Dasima tersebut makanya itu. Itu yang melakukan dia. Sampai saya diberi bibit tersebut. Nah, itu awal perkenalan saya dengan Nyai Dasima makanya. Tahu itu Nyai Dasima dari mana? Namanya? Dia ngomong sendiri. Akhirnya dia ngomong. Seperti apa? Kang, kalau Akang pengen ketemu sama saya, kalau Akang butuh hal-hal yang sangat darurat sama saya, atau ada keluarganya Akang atau teman-temannya Akang yang kesusahan, ngomong sama saya Kang. Gitu. Panggil saja saya Dasima. Kenapa dia harus mewujudkan jadi mayat yang belum dibuka tali pocongnya ya? Ya itu justru itu yang jadi bikin sarunya hampir menyerupai itu makanya. Emang sengaja mungkin wajah atau kemiripan wajahnya emang sama. Sedangkan saya awal ketika nolong wanita tersebut kan pikirnya saya dia kan udah pulang udah pulang ke alamnya, udah ke hadiratullah ya. Ini ada yang menyerupai wajah yang emang mirip sama dia. Tapi emang ya kesamaan tersebut ini yang bikin saya ragu, wah ini kesamaan emang sengaja jin korin tersebut menyerupai dia. Pada saat nyeritain ini hadir nggak di sekitar kita? Hadir. Sekarang ada di sampingnya Mai. Iya. Sedang apa dia? Dia sangat melihat Mai. Mungkin suka sama Mai. Oh sama saya. Iya Mai. Justru dia membantu Angnay, rumah Angnay ini mungkin karena suka dengan Angnay ya. Ada ketertarikan mungkin. Bisa jadi guys, bisa jadi. Ya walau alam saya juga nggak ngerti. Mungkin dia tertarik ada sesuatu. Mungkin dia mah ya ingin bersahabat atau mungkin apa. Kalau secara pribadi mah ada antara persahabatan aja seperti teman biasa aja. Walaupun secara batinnya Angnay, sirnya Angnay juga suka lihat wanita cantik seperti ini yang ada di samping Mai untuk saat ini. Iya. Nyai tersenyum aja loh. Ya, mudah-mudahan Nyainya juga keadaannya bahagia di sana ya. Iya, amin. Jadi dari situ akhirnya Angnay mencoba menolong Jimmy tadi ya. Iya, utamanya sih itu ketika Dimi berkeluh kesah ya, karena dari hasil usahanya dia itu ancur-ancuran akibat ya permainan judi online tersebut. Masih bisa berinteraksi dengan Nyai Dasima? Untuk saat ini masih bisa. Masih bisa. Dan uang bibit itu masih berlaku? Masih, tapi kalau bisa mah jangan lah. Udah. Sudah Angnay tutup ya? Udah tutup. Dan Angnay juga nggak mau ya? Nggak mau uang dari situ. Angnay mah lebih baik enak bikin layangan
enak bikin layangan, walaupun tidak seberapa hasilnya tapi insya Allah jadi berkah buat saya. Uang yang 100.000 tadi hilang sudah. Udah hilang, disuruh dibawa Anai sama dia, sampai yang 14 juta tersebut dia bawa semua. Kan jumlahnya dari yang 100.000 sampai makanan yang banyak sampai uang 14 juta itu hilang semua. Udah dibawa semua sama dia. Ini kisahnya unik ya, artinya belum pernah saya dengar apa sesuatu yang menarik gitu. Sampai bisa dikasih uang tapi Angnai menolak gitu ya. Jarang-jarang nih. 2013 Mai. 2013 kalau saya makanya nggak percaya itu yang paling kaya ya. Ini Angnai ngomong nih jujur, di kampung atau wilayah itu yang paling kaya saya. Udah gitu. Pada saat itu. Kaya raya udah, untuk saat itu sampai saat ini kalau saya nyimpen uang tersebut saya yang paling kaya. Oh, otomatis ya. Otomatis. Karena tadi belanja juga hanya beberapa jam sudah 14 juta 14 ya. juta iya. Berapa jam, dari jam ya pokoknya ya dari subuh sampai istri jemput saya lagi. Nggak ada tumbal itu. Nggak ada Mang, itu cuma-cuma loh. Saya dikasih cuma-cuma. Karena pertolongan ikhlas tadi ya. Iya mungkin dari membuka tali pocong tersebut. Iya. Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya unik. Jadi kalau ingin bertanya silakan komentar ya. Nanti Angnai coba ikut membantu menjawab ya. Insya Allah. Di kolom komentar. Terima kasih Angnai. Dan terima kasih Sobat Malam Mencekam yang sudah selalu bersama kami. Akhirnya Mang Ai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.